Halo anak Indonesia, halo semuanya, apa kabar? Bapak percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat datang, saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Terima kasih untuk semua yang telah berkunjung di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita akan meneruskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di mata pelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan di kelas 3. Subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Jadi anak-anak, sebelum ada pembelajaran 3 ini tentu ada pembelajaran 2 dan 1, bahkan sudah ada subtema 1, bahkan tema 1. Jadi anak-anak silakan melihat ya video pembelajaran sebelumnya, sehingga video pembelajaran kita ini bisa berkesinambungan dan anak-anak semakin cerdas dan semakin pintar. Ayo mari kita mulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Kisah kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Yaitu anak-anaknya, Ibu Beni ini suka dengan kucing, tapi dia tidak pelihara secara langsung. Namun kucing-kucing yang datang ke rumahnya selalu dia beri makan. Anak-anak apakah senang memelihara kucing? Pasti senang dong, apalagi anak-anak yang perempuan. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertib angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, itu anak-anaknya, kucing-kucing itu menggemaskan ya gerakan-gerakannya ya. Anak sudah pernah lihat kucing? Pasti sudah pernah ya. Nah, kita menirukin gerakan kucing yuk. Gerakan kucing mencakar-cakar. Nah anak-anak, bagaimana gerakan kucing mencakar? Bukan mencakar siapa-siapa ya, tapi gerakannya. Berarti kita mencakar-cakar di udara ya. Ya kita cakar mama kita, jangan kita cakar adik-adik kita atau kakak kita. Ngeong katanya. Ya itu ya. Tidak boleh seperti itu. Ini cuma kita menirukan. Gerakan kucing menangkap tikus. Nah bagaimana anak-anak? Bagaimana kucing menangkap tikus? Itu kita tiru gerakannya. Yang kemarin kan kalau kita meniru gerakan manusia disebut pantomim ya. 3. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Jadi kita gabungkan gerakan itu anak-anak ya. Sekali lagi, bukan mencakar-cakar teman ya, atau mencakar ibu atau adik di rumah ya, tapi ini permainan. Kita menggerak-gerakkan tangan kita, bagaimana cara tikus itu cara kucing itu menangkap tikus. Nyaw, ya seperti itu ya. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng
yang bercerita tentang harimau. Ini anak-anak dongengnya, yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Anonymity anak-anak. Anonim ini anak-anaknya jadi belum diketahui atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh karena suara yang didengarnya. Dia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber Rumah Dongeng. Nah, anak-anak, itu ceritanya ya. Jadi harimau ini adalah binatang yang buas. Dia bisa memangsa manusia, hewan, ya, hewan peliharaan. Tapi karena dalam cerita ini atau dalam dongeng ini, Ki Maulaya menolong anak-anak harimau yang jatuh pada sebuah jebakan, yaitu di dalam lubang. Lalu Ki Maulaya menolong mereka, mengangkat mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, Ki Maulaya setelah naik di atas ia melihat induk harimau. Tapi harimau itu bukan menerkamnya, tetapi dia mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu setelah itu ceritanya, konon katanya, ya, harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaga dari bahaya hewan-hewan buas. Jadi kebaikan Ki Maulaya dibalas oleh harimau itu. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Demikian anak-anak ya, dongeng ini. Dongeng ini anak-anak bukan sebenarnya ya. Ini hanya cuman khayalan si penulis ya. Kemarin kita sudah Bapak sudah menjelaskan. Pesan apa yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau? Nah, pesan apa anak-anak ya yang dapat kita ambil? Yaitu yang pertama, kita harus mau menolong orang yang kesusahan. Juga jika ada hewan yang terluka, kita juga harus menolongnya. Yang kedua, anak-anak, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Itu pesan yang terdapat pada Kisah Petani dan Anak Harimau. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang.
Dia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Jadi anak-anak ada soal-soal ya, ini berkaitan dengan matematika ya. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Pada hari ini Benny mengumpulkan telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini anak-anak ada 5 kotak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita masukkan telur 20 biji. Kita masukkan yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi anak-anak ada, setiap kotak ini ada 4 telur. Jadi jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Jadi itu anak-anak ya. Paham anak-anak ya? Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah itu ya. Mari kita lanjutkan. Ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Dia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berisi berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah ini anak-anak kita buat dulu 4 kotak. 3, 4 ya. Kita isi, ini setiap kotak ini ada berapa telur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah ini kan sudah ada 20 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur ayam. Jadi bisa kita tuliskan anak-anak dalam lambang bilangan, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Sudah mengerti anak-anak? Bapak percaya kalian sudah mengerti. Mari kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur ini, yaitu kali 4, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Jadi perkalian ini juga seperti kembali penjumlahan bisa atau ada sifat pertukaran. Jadi di perkalian juga ada sifat pertukaran ya. Kita teruskan. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayur, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapat tiap kelinci? Nah ini anak-anaknya kita buat dulu. Ada 2 ya kotaknya ya. Ada 2 kelinci kan? Nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habis ya? Berarti ada berapa ini? Dapat kita tulis. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan, yaitu 2 kali 7 sama dengan 14.
ya anak-anaknya. Lalu kita masuk lagi ke soalnya. Benny juga melihara kelinci ya. Kelinci buka makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, jadi kotak ini anak-anak kita anggap kelinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berapa kelinci setiap kotak ini berapa wortelnya? Nah, kita hitung ya, harus ada semua 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Maka dapat kita tuliskan ya dalam lambang bilangan, yaitu 7 kali 2 sama dengan 14 ya. Maka kita dapat menulis dalam bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci, yaitu 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2. Nah, itu anak-anak. Jadi di sini juga terjadi sifat pertukaran. Bapak percaya anak-anak pasti mengerti. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang kita pelajari bisa anak-anak memahami, yaitu di mata pelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan di kelas 3 SD, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Segala kekurangan, kelemahan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Seandainya anak-anak menganggap video pembelajaran ini bermanfaat, silakan anak-anak membagi kepada teman-teman kalian dalam media sosial kalian, baik dalam bentuk WA, Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih. Tuhan memberkati.